Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan saya Muhammad Afif dalam materi mata pelajaran PPKN, yaitu mata pelajaran tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Oke, sebelum kita sampai pada permasalahan, kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan kita dalam pembelajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, mari kita masuk pada materi kita, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kalian harus selalu menjaga semangat belajar. Semangat belajar kalian harus disertai dengan ketekunan, kedisiplinan, serta mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, untuk menjaga semangat kita dalam pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tentu kalian lebih bersemangat. Dan mari kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Pembelajaran pertama kita adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita tahu bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti dalam lagu tadi, Pancasila dasar negara. Tuh, harus kalian ingat, gitu. Nah, dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa ini, penerapannya dapat kita bagi menjadi beberapa era atau periode. Yang pertama adalah era Orde Lama, dan yang kedua adalah era Orde Baru, dan yang ketiga adalah era Reformasi sampai sekarang. Mari kita masuk pada periode yang pertama, yaitu periode Orde Lama. Era ini terentang sejak mulai proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dan periode ini sampai pada tahun 1965. Dan periode ini dibagi menjadi tiga bagian. Periode yang pertama mulai 1945 sampai 1950. Dalam rentang waktu 5 tahun ini, Indonesia mengalami beberapa cobaan. Yang pertama adalah terjadinya pemberontakan PKI Madiun, yaitu tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh seseorang yang namanya Musso. Dia punya keinginan, punya tujuan. Pemberontakan ini akan menjadikan pemerintah Indonesia menjadi sebuah negara, yaitu negara Soviet Indonesia. Dan tentunya kalau PKI menjadikan negara ini menjadi negara Soviet Indonesia, itu sudah sangat berlawanan dengan Pancasila. Oleh karena itu pemberontakan ini harus ditumpas. Dan yang kedua, cobaan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang biasa disebut dengan DITII.
Pemberontakan ini dipimpin yaitu oleh Sekar Majimarjan Kartosoewirjo, yang sebenarnya dia adalah teman akrab dulu ketika Soekarno berguru dengan Hos Cokro Aminoto. Tapi karena berseberangan pendapat kemudian dia memberontak dan ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam. Dan tantangan yang ketiga adalah ancaman dari luar, yaitu agresi Belanda yang terjadi pada tahun 1949. Di mana agresi Belanda ini awalnya adalah Belanda membonceng kepada sekutu, yaitu tentara Inggris yang ingin melucuti tentara Jepang yang kalah perang. Tetapi selanjutnya mereka ingin menguasai Indonesia. Oke, anak-anak, setelah periode pertama kita menginjak pada periode yang kedua, yaitu tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada periode ini Indonesia juga mengalami beberapa cobaan yang tidak kalah beratnya. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Termasuknya yang pertama adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Soumukil yang punya nama panjang Christian Robert Stephen Soumukil, dan ini terjadi pada tanggal 25 April 1950. Dan yang kedua cobaannya adalah berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia yang disebut dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, disebut dengan Permesta, yang juga dilakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawianegara yang disumbang dan dibantu oleh Vencer Summal yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Dan berikutnya cobaan yang ketiga adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh seorang kapten kenil, yaitu Raymond Westerling, yaitu terjadi pada tanggal 15 Januari 1949. Itulah yang terjadi cobaan-cobaan dalam penerapan Pancasila. Mereka pemberontak tersebut ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Alhamdulillah semuanya bisa ditumpas habis dan kita sampai sekarang masih berdasarkan Pancasila. Oke, anak-anak, setelah periode yang kedua sekarang kita menginjak periode yang ketiga, yaitu mulai 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Yaitu demokrasi yang merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan sebuah negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Oleh karena ini, periode pada saat ini menimbulkan kediktatoran karena semua keputusan diambil oleh seorang presiden, dan presiden menjadi penentu satu-satunya. Maka ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Oke, dan selanjutnya kita masuk pada periode yang kedua, yaitu yang pertama Orde Lama, yang kedua ini adalah Orde Baru. Setelah terjadinya pemberontakan PKI tahun 1965 atau yang disebut dengan G30S PKI, maka keluarlah yang namanya Super Semar, surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian ini digunakan oleh Jenderal Soeharto sebagai tonggak pengalihan kepemimpinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.